Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 29 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema penyebab tidak mengikuti yang benar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Akhirnya Allah bertakdir saya kembali dimudahkan untuk datang ke Provinsi Bali dan mengadakan kajian di provinsi ini di beberapa masjid. Semoga kedatangan kita dan berkumpulnya kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita penyebab tidak mengikuti yang benar. Ini diambilkan dari surat Yunus ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq Qulillahu yahdi lil haqq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumun." Artinya, katakanlah wahai Muhammad,
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang menunjuki kepada kebenaran? Maksudnya adalah bahwa kalian, wahai orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah tidak dapat menunjuki kepada kebenaran. Qulillah yahdi lil haq. Katakanlah, hanya Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Afaman yahdi ilal haq ahaqqu an yuttaba. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, amman la yahdi illa an yuhda, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Maksudnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa memberikan petunjuk kebenaran, petunjuk jalan yang menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal mana yang dipilih? Apakah beribadah kepada yang bisa memberikan petunjuk, ataukah beribadah kepada yang tidak bisa memberikan petunjuk? Mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimanakah kalian mengambil keputusan? Maksudnya, mengapa kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Padahal sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh manusia selain Allah tidak bisa memberikan petunjuk kepada kebenaran. Di dalam ayat disebutkan al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Artinya kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Dari sinilah kita ambil tema kita, penyebab tidak mengikuti yang benar. Maka pada kajian kali ini saya akan menyebutkan sebab-sebab mengapa orang sulit menerima kebenaran, mengapa orang tidak mau menerima kebenaran. Kalaupun mau menerima, tetapi mengapa tidak mau mengikutinya? Ini yang akan kita kupas. Sebelumnya kita harus mendudukan dulu apa itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran yang dimaksud adalah ajaran yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in serta imam-imam yang mengikuti para sahabat dengan baik. Itulah standarisasi kebenaran. Kebenaran adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kemudian diikuti oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam sampai hari ini dengan baik. Hal ini berdasarkan dalil surat Al-Baqarah ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa kebenaran bersumber dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala, atau dari hadis
Karena hadis adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga di dalam surat yang ayat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 60. Ayat yang sama, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kemudian begitu juga dalam surat Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab Taurat dan Injil. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu, sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Ini juga ayat menunjukkan kebenaran sumbernya dari Allah. Sebenaran sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Hud ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahul haqqu mir rabbik, fala walakinna aktsaran nas la yu'minun." Sesungguhnya kebenaran itu benar-benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Surat Hud ayat 17. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara melalui hawa nafsu, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut kemauan hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kebenaran berasal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah sumber kebenaran. Dan ini sebuah keyakinan seorang muslim, tidak boleh didebat di dalamnya. Orang muslim tidak boleh mendebat akan hal ini. Kebenaran berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Coba perhatikan sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu fanahatni Quraisyun wa qalu ataktubu kulla syai' tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar yatakallamu fil ghadabi war ridha fa amsaktu 'anil kitab fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa awma bi usbu'ihi ila fihi faqala uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqq. Yang artinya dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, senantiasa aku selalu menulis setiap sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku ingin menghafalnya. Ini menunjukkan bahwa salah satu kiat agar mudah menghafal adalah dengan menulisnya. Makanya ustadz-ustadz atau penulis-penulis buku yang menulis buku, mereka sangat hafal apa yang ditulisnya.
Mereka sangat menghafal apa yang ditulis, karena salah satu kiat agar mudah menghafal adalah dengan menulisnya. Lalu orang-orang kafir Quraisy melarangku. Mereka berkata, apakah kamu menulis segala hal? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang ketika berbicara dalam keadaan marah atau dalam keadaan senang. Lalu aku pun berhenti menulis. Hal tersebut aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menunjukkan jari beliau ke mulut beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seraya beliau bersabda, tulislah, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah yang keluar dari ini, yaitu mulut beliau, kecuali hak, kecuali kebenaran. Ini menunjukkan bahwa akidah seorang muslim yang tidak bisa diperdebatkan, bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kebenaran jika hadis tersebut sahih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran yang dimaksud ini mencakup segala hal. Apabila itu bersumber dari Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, maka pasti benar. Baik dalam perkara akidah, keyakinan seorang muslim, kalau dia bersumber dari Al-Qur'an hadis, maka pasti benar. Atau perkara ibadah, akidah, seperti keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, para malaikatnya, keyakinan kita kepada hari akhir, keyakinan kita kepada takdir baik dan buruknya. Jika itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka itu adalah sumber kebenaran. Itu pasti benar. Atau kebenaran yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah yang bersumber dari Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, pasti benar. Ya, pasti benar. Ibadah salat, puasa, zakat, haji, berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, bersolawat, beristighfar, dan seterusnya. Apabila ibadah tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka berarti itu benar. Sebaliknya, jika ibadah tersebut tidak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, maka pasti keliru. Atau hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sosial, seperti misalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli, atau akad nikah, atau pinjam meminjam, atau sewa menyewa, atau segala apapun ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan muamalat, maka apabila dia bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, maka itu berarti adalah benar. Atau adab dan akhlak, adab seorang muslim, akhlak seorang muslim, adab makan, minum, berpakaian, tidur, bergaul dengan istri, adab bergaul dengan tetangga, bergaul dengan orang tua, bergaul dengan anak, dan seterusnya dari adab-adab dan akhlak, adab menuntut ilmu, dan seterusnya dari adab-adab dan akhlak. Jika itu berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, itu maka pasti benar. Jadi standarisasi kebenaran adalah adab dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila terjadi
perbedaan pendapat di dalam apapun, entah akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, maka kita harus kembali kepada standar dan sumber kebenaran, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan terjadi perselisihan dalam perkara akidah, apakah Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy atau tidak? Terjadi perselisihan di dalam perkara akidah, apakah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka membenci ahlul bait atau tidak? Terjadi perselisihan dalam perkara akidah, apakah perbuatan hamba itu adalah kuasa hamba atau kuasa Allah? Dalam permasalahan takdir biasanya dibicarakan itu. Maka jawaban atas semua permasalahan-permasalahan akidah yang diperselisihkan tersebut kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena sumber kebenaran adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Contoh lagi perkara akidah, apakah pelaku dosa besar seperti mencuri, berzina, minum khamar, berjudi itu keluar dari Islam ataukah tidak? Maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena sumber kebenaran adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Contoh lain dalam perkara akidah, jika terjadi perselisihan tentang tata cara sholat, apakah boleh mengerjakan sholat 23 rakaat sholat tarawih dalam 7 menit? Maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, karena sumber kebenaran berdasar dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Apakah perkara sholat, perkara ibadah juga, apabila seorang berpuasa, apakah berhak baginya saat azan subuh masih makan dan minum? Ini semua dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, karena sumber kebenaran berdasar dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar ketika seorang sholat dan melafazkan niat sebelum sholatnya? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Apakah benar ketika seorang mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin sebelum mengucapkan amin rabbighfirli wa liwalidayya, baru amin? Maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena sumber dari Al-Quran, sumber dari kebenaran adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Apakah benar setelah sholat berjamaah kemudian ada kepemimpinan di dalam berzikir bersama-sama dalam satu masjid? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Contoh yang lain, muamalat. Apakah bank syariah masih ada riba di dalamnya atau tidak? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang dipahami oleh para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Begitu seterusnya. Apakah benar ada ikhtilaf di antara para ulama tentang permasalahan musik dan nyanyian?
Maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sikap seorang muslim. Yang pertama, meyakini bahwa sumber kebenaran Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian jika terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Yang artinya, wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri ada dua maknanya, para ulama dan para pemimpin muslim yang sah. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa sumber kebenaran Al-Quran dan hadis yang sahih. Jika terjadi perselisihan, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Pasti apa saja perselisihan yang diperselisihkan, seperti ada beberapa waktu yang lalu ada tentang fenomena bolehnya atau sebagian orang berdasarkan penelitian yang dia anggap ilmiah bahwasanya boleh berkumpul kebo bagi kaum muslimin karena ridha atas ridha. Apabila laki-lakinya ridha, perempuannya ridha, maka diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan. Maka jika terjadi perselisihan dalam hal ini, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu prinsip beragama seorang muslim. Begitu juga dalam surat Asy-Syura ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Sebelumnya saya tadi ingin membahas tentang semua yang dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis pasti akibatnya baik. Itu menjadi sebuah keyakinan yang sangat mendasar bagi seorang muslim. Semua yang dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis pasti akibatnya baik, pasti akhirnya bagus. Ya, kenapa? Karena jika dikembalikan kepada perasaan masing-masing, maka setiap orang memandang sesuatu berbeda-beda. Tapi jika kembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, Allah lebih paham mana yang lebih baik, mana yang lebih maslahat untuk manusia yang diciptakannya. Dalam surah Asy-Syura ayat 10 Allah berfirman, "Makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Tentang sesuatu apapun yang kalian berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah. Keputusan atas perselisihan tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perhatikan baik-baik, mengembalikan sebuah permasalahan yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, ini adalah tanda keimanan. Tidak sempurna iman seseorang kecuali ketika terjadi perselisihan, dia mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini poin penting sekali. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka demi Allah, Rabbmu, Rabb kalian, mereka pada hakikatnya tidak beriman
hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah SAW sebagai hakim, pemutus keputusan dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah itu mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengancam jika terjadi perselisihan lalu tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak beriman. Artinya tidak sempurna keimanannya. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita wajib bersandar kepada sumber kebenaran, yaitu Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan, hadis adalah sebaik-baik petunjuk. Itu juga menjadi sebuah keyakinan dalam diri seorang muslim. Jadi kadang-kadang di media sosial kita lihat orang kadang-kadang mengutip perkataan-perkataan orang-orang barat, orang-orang yang selain Islam, untuk sebuah perkataan yang penuh dengan hikmah. Maka ini jika dilakukan oleh seorang muslim kurang tepat, karena sumber hikmah, sumber kebenaran ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak perlu kita mengutip perkataan orang-orang selain Islam, karena di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih sudah ada. Karena Al-Quran sebaik-baik kalam, hadis sebaik-baik petunjuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, senantiasa Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah Al-Quran, petunjuk yang paling bagus adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka dia tidak akan pernah tersesat. Ini juga sebuah keyakinan yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis yang sahih tidak akan pernah sesat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Malik dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah sesat. Lan itu harfu nafi litabid, huruf peniadaan selama-lamanya, tidak akan pernah sesat. Ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyih, yaitu Al-Quran dan hadis. Wa innahuma lam yaftariqa hatta yarida alayya al-haud, dan kedua-duanya tidak akan terpisah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Tidak boleh orang bersandar hanya kepada Al-Quran, meninggalkan hadis Rasul. Tidak boleh orang bersandar hanya kepada hadis, meninggalkan Al-Quran, karena dua-duanya sumber kebenaran. Dua-duanya tidak akan terpisah sampai kedua-duanya mendatangiku di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya para ikhwah, kita ini hidup sebagai seorang muslim cuma mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis yang sahih. Itulah sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis yang sahih. Itu. Sebagian orang menganggap sikap ilmiah adalah ketika Al-Quran diotak-atik, ya, ketika hadis
dia otak-atik. Enggak. Inna din yusr lan yushadda ad-dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Kenapa ya para ikhwan? Islam ini kan sampai nanti ke pedesaan-pedesaan, bukan hanya ke perkotaan. Maka tidak perlu istilah-istilah yang sulit-sulit, yang ada sisinya. Islam itu mudah. Kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, yang dipahami oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para imam yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar. Itulah Islam. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir, orang ke-6 yang masuk dalam agama Islam. Orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam, dan beliau ini adalah orang yang ke-6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sunan Ad-Darimi, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti dan jangan mengada-ngada, sudah cukup. Sekali lagi saya katakan ya, sikap ilmiah adalah ketika seorang bersandar kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu sikap ilmiah. Sebagian orang kadang-kadang mengatakan sikap ilmiah adalah mengulik-ngulik apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak. Tetapi sikap ilmiah adalah bersumber kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerima apa saja yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul, dan apa saja yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itu mudah untuk dipahami. Tidak usah jelimet-jelimet, ya, tidak perlu yang sangat sulit seperti ilmu-ilmu kebatinan, nggak perlu. Ilmu-ilmu ruh, nama-nama rohani, nggak ada dalam Islam, nggak ada. Ya, nggak ada dalam Islam, karena tidak semua bisa memahami itu. Rasulullah SAW bersabda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Alam semesta berarti ajaran Rasul untuk siapapun dimanapun, yang terpelajar, yang masuk sekolah atau yang tidak masuk sekolah, mudah dipahami. Makanya apabila ada ajaran yang sulit-sulit dan ajaran-ajaran yang kadang-kadang hanya memahaminya orang-orang yang khusus atau khawasul khawas, very very important person, maka itu pasti bukan Islam, pasti bukan ajaran Islam. Karena Islam itu mudah. Inna din yusr, agama Islam itu mudah. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'astum muyassirin la mu'assirin. Kalian itu diutus dalam keadaan memberi kemudahan, tidak memberi kesulitan. Innama bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus, yaitu tauhid, dan mudah. Jadi Islam itu mudah. Kenapa? Karena sumbernya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Sedikit sekali yang kita perlu pemahaman dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Selebihnya kita jelas untuk memahaminya. Ya, jelas untuk memahaminya. Lihat lagi, disebutkan juga dalam kitab Sunan Ad-Darimi, Utsman bin Hadir rahimahullah berkata, dakhaltu ala ibn Abbas radhiyallahu anhuma faqultu awsini faqala na'am alayka bitaqwallah wal istiqamah ittabi' wa la tabtadi'. Aku pernah masuk menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir, ahli ilmu dari para sahabat sampai akhir zaman secara mutlak. Kemudian Utsman bin Hadir berkata, wahai Abdullah bin Abbas, berikanlah wasiat kepadaku.
Kemudian beliau menjawab, iya, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan istiqamah. Ikuti dan jangan berbuat yang baru. Ini kata-kata yang baru ini kadang-kadang sebagian kaum muslimin terkecoh. Wah, ini baru Ustadz nih, ilmunya belum pernah ada sebelumnya, belum pernah ada yang menjelaskan. Iya, karena menyimpang makanya nggak ada yang menjelaskan. Adapun yang tidak menyimpang, memang dari turun temurun Rasul ngajarkan begitu, para sahabat ngajarkan seperti itu, kepada para tabi'in, turun kepada tabi'ut tabi'in, turun kepada imam, turun kepada ulama-ulama kita sampai sekarang. Tidak ada bedanya. Dan subhanallah ya, kalau kita perhatikan permasalahan akidah, ulama dari ujung barat sampai ujung timur, terutama di zaman dahulu, sulit mereka untuk berkomunikasi. Tidak seperti zaman sekarang yang sangat canggih untuk berkomunikasi. Sulit mereka untuk berkomunikasi. Lihat kitab-kitab mereka dari ujung barat sampai ujung timur, dalam perkara akidah sama, tidak ada perbedaan. Seakan-akan mereka menulis bersama-sama. Itu menunjukkan bukti yang sangat nyata bahwa Islam itu memang tugasnya cuma mengikuti, tidak membuat yang baru. Ini sekali lagi saya katakan, jangan terkecoh dengan yang kadang-kadang, wah ini baru nih Ustadz, ilmunya dalam, belum pernah ada seorang Ustadz bahas seperti ini dalamnya. Ternyata setelah diteliti menyimpang, ya, karena memang belum pernah diajarkan para ulama rahimahumullahu ta'ala seperti itu. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat lagi perkataan Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan tentang tidak boleh kita mengada-ngada dalam agama. Tugas kita mengikuti sumber kebenaran Al-Quran dan hadis yang sahih. Kata Imam Malik disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Yang artinya, siapa saja yang berbuat sesuatu yang baru dalam agama Islam, yang ia lihat hal tersebut suatu kebaikan, maka ia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat atas wahyu risalah kenabian beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Islam sudah sempurna, enggak perlu inovasi, renovasi, enggak perlu tambahan, pengurangan, enggak perlu. Cuma mengikuti sumber kebenaran Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, bahkan di zaman sekarang aneh. Ada orang mengatakan bahwa siapa yang mengajak kepada ayo bersumber kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, ini ajakan kepada kesesatan. Ini gimana ini? Ya, bahkan ajakan itu yang paling benar, itu kan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'dahuma abadan, kitab Allah wa sunnata Nabi. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah sesat. Ini malah di zaman sekarang ada yang mengatakan, siapa yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, ini ajakan kepada kesesatan. Ini aneh ini. Kok bisa? Bagaimana nanti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita betul bahwasanya kalau seandainya seseorang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh dipahami dengan pemahaman seasalnya, tapi pemahaman yang sesuai dengan diridhai oleh Allah, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik, sudah azan, kita azan dulu baru salat, setelah itu kita lanjutkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita melanjutkan kajian dengan tema penyebab tidak mengikuti yang benar. Tadi sudah kita jelaskan bahwa sumber kebenaran berasal dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian kita juga sudah jelaskan mengapa sumber kebenaran berasal dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian kita juga sudah menjelaskan ancaman bagi yang tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan juga kita sudah membaca perkataan para ulama rahimahumullah bahwa tugas kita sebagai seorang muslim hanya mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan saya ingin menekankan sekali lagi bahwa tidak benar anggapan bahwa kalau mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan hadis yang sahih maka akan membuat kita tersesat. Ini bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Karena Al-Quran menyatakan bahwa faman ittaba'a hudaya fala yadhil wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tadi bersabda bahwa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Dan statement bahwa ajakan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis yang sahih ini adalah statement yang menyesatkan, maka inilah yang menyesatkan. Inilah pernyataan yang menyesatkan. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga bertentangan dengan atau menuduh apa yang ada dalam Al-Quran sulit untuk dipahami. Menuduh apa yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih sulit untuk dipahami. Dan ini bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innad dina yusrun lan yushaddad dina illa ghalabah. Kemudian terakhir tadi kita katakan bahwa para ulama memerintahkan kita, tugas kita hanya menerima apa yang ada dalam Al-Quran, mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi perkataan Imam Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri, seorang tabi'i. Beliau mengatakan minallahi azza wa jalla risalah. Risalah wahyu datang dari Allah. Wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-balagh. Dan kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Wa alaina taslim. Dan kewajiban kita menerima. Tugas kita cuma menerima Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian tentunya Al-Quran dan hadis yang sahih ini tidak boleh dipahami dengan pemahaman sendiri. Jika dipahami dengan pemahaman sendiri, akhirnya terjadilah yang terjadi di lapangan. Semua orang menafsiri Al-Quran dan hadis dengan pemahamannya masing-masing, dengan gayanya, dengan perasaannya masing-masing. Ini tidak benar. Maka harus ada kesatuan pemahaman. Harus ada kesatuan pemahaman. Kesatuan pemahaman harus kita ambil dari
pemahaman yang paling benar. Pemahaman yang paling benar adalah pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mengapa pemahaman para sahabat Nabi yang paling benar? Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man kana mustannan falyastanna bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban." Siapa yang mengerjakan suatu petunjuk maka hendaklah mengikuti para sahabat Nabi. Siapa yang ingin beramal dalam agama, siapa yang ingin memahami agama Islam, ikutlah petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya di tengah umat Islam sampai akhir zaman. Hatinya tidak dipenuhi dengan riya, hatinya tidak dipenuhi dengan ujub, paling baik hatinya. Wa a'maquha ilman, wa a'maqaha ilman, dan paling dalam ilmunya karena belajar langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mengetahui sebab turunnya ayat, sebab keluarnya hadis. Mereka lah saksi-saksi hidup atas turunnya ayat, atas keluarnya hadis. Kemudian wa aqalluha takallufan, dan paling sedikit berpura-pura. Enggak ada pura-pura begini. Enggak ada. Kalau memang dilarang, ya sudah dijauhi. Kalau memang diperintahkan, mengerjakan semampunya. Pernah dalam sebuah peperangan Khaybar, para sahabat Nabi fi maja'ah, dalam keadaan sangat lapar. Lalu mereka mendapati seekor keledai, kemudian disembelih, kemudian dimasak. Sudah mau dimasak, mau dimakan, datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan agar kaum muslimin diharamkan untuk memakan daging keledai piaraan. Apa yang terjadi? Tidak ada takalluf, tidak ada berpura-pura. Langsung mereka balik. Langsung mereka balik dan tidak memakan dari daging itu sedikit pun. Ini yang menyebabkan mereka senantiasa wajib diikuti. Pemahaman tentang Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumber dari mereka. Wa aqwamuha hadiyan, dan mereka paling lurus petunjuknya karena tadi mereka belajar langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu yang tidak dimiliki oleh selain para sahabat, yaitu apabila para sahabat Nabi radhiyallahu anhum salah dalam mempraktekkan syariat Islam, maka akan ada koreksi dari Allah dari atas langit langsung disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak pernah terjadi kecuali di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini yang menjadikan kita bersandar pemahaman kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa ahsanuha halan, dan keadaan mereka adalah yang paling baik. Tidak pernah ada ibadah yang paling baik dilakukan oleh suatu kaum kecuali para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak pernah ada praktek agama yang paling baik kecuali yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya Mu'adz bin Jabal berkata, "Kullu amalin lam yata'abbad bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu bih. Fa innal awwala la yad'u maqalan lil akhir." Setiap amalan yang belum dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka jangan lakukan. Sesungguhnya para sahabat Nabi tidak pernah meninggalkan kebaikan sedikit pun kecuali sudah diberitahukan untuk generasi terakhir. Mereka yang paling baik dalam mempraktekkan agama,
Oleh karenanya mereka diridhai oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radhu'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Generasi pertama dari kaum muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha atas mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dijamin surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari para sahabat dijamin surga, diampuni dosa. Makanya yang menjadi standar pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis yang sahih adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Coba perhatikan perkataan dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan, as-sahabatu humul mutaqalliduna li kalamin nubuwah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka lah orang-orang yang selalu mengerjakan perkataan Nabi. Al-muhtaduna lisyari'ah, yang diberikan petunjuk untuk syariat Islam. Alladzina fahimu amra dinillah bitalaqqi min nabihi musyafahatan ala ilm au basiratin bimawatinis syari' tasyri'. Orang-orang yang memahami perkara agama Allah dengan talaqqi, yaitu langsung mendapat dari mulut Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ada kaum yang belajar langsung dari mulut Rasulullah SAW kecuali para sahabat. Makanya bohong orang-orang yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan jaga, apalagi pura-pura saat kajian. Ya akhi, jangan bohongi umat, nggak boleh begitu, nggak boleh, tidak boleh, tidak boleh, haram. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW bisa ditemui dalam keadaan jaga setelah meninggalnya beliau, maka ini bertentangan dengan Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma' para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah para Rasul, para Nabi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ketika wafatnya Rasul SAW, beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup, tidak pernah mati. Jangan bohongi umat Islam. Ya, mengaku bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau mati, sesungguhnya engkau mayit. Kemudian bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat baina sihri wa nahri, di antara leherku dan pangkuanku. Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, dan ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersepakat atas wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ya, makanya kalau seandainya ada yang ngaku sekarang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti sahabat Rasul nih, new sahabat nih. Ya, tidak benar. Karena bedanya mereka, para sahabat Nabi, dengan kita, mereka langsung musyafahatan ala ilm. Mereka belajar agama Allah bitalaqqi min nabi, dengan cara talaqi dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlandaskan ilmu dan pengetahuan di dalam perkara-perkara pensyariatan dan juga keadaan-keadaan yang berkaitan dengan sebuah permasalahan. Bi khilafi ghairihim, berbeda dengan selain sahabat. Fa idza kullu ma sannuhu fahuwa sunnah. Oleh sebab itulah setiap yang dicontohkan para sahabat itu berarti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi nadhirin fihi. Tidak ada perdebatan di dalamnya. Bi khilafi ghairihim. Beda dengan pendapat selain para sahabat Nabi. Fa inna fihi li ahli al-ijtihad majalan lin nadhari raddan wa qabulan. Maka
Kalau selain sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti ada istihad di dalamnya, bisa ditolak, bisa diterima. Bisa ditolak, bisa diterima. Makanya apa kalau ditanya apa dalil? Kita wajib bersandar memahami Al-Qur'an dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat. Dalilnya surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun? Tidak ada lain kecuali para sahabat. Mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman saat ayat ini turun, yaitu para sahabat Nabi. Maka apa ancamannya? Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Ini ayat merupakan ancaman bagi siapa yang memahami Al-Quran dan hadis yang sahih dengan selain pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Belum lagi ditambahkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, mengapa kita harus bersandar pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis yang sahih kepada pemahaman para sahabat? Karena mereka adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Maka ya para ikhwah, jujur saya itu kenal dakwah sunnah, dakwah salaf tahun 2001 ketika di kota Madinah, kuliah di kota Madinah. Saya tinggalkan tarekat tasawuf yang saya anut waktu itu. Salah satu penyebabnya adalah karena di dalam dakwah salaf saya merasa diajari bahwa beragama ada dalilnya, Al-Quran, hadis, dan dipahami oleh para sahabat. Oleh sebab itulah saya paling suka kalau ada ustadz, syekh, kalau lagi ceramah bukan hanya retorika yang diandalkan, tapi dalil. Mana dalil? Menyebutkan sebuah perkara, dalilnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian dibumbui oleh perkataan para sahabat. Itu saya paling suka. Kenapa? Karena para sahabat paling paham tentang Al-Quran. Mereka adalah orang-orang Arab asli, pakai sad, asli. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang ceramah, retorika bagus, kemudian tafsiran ngambil dari kantong sendiri. Ya, itu bukan ilmiah. Kalau pribadi saya itu bukan ilmiah. Ilmiah itu adalah seorang penceramah menyebutkan sebuah perkara, dalilnya Al-Quran, ini dalilnya hadis, ini perkataan para sahabat. Itu baru jos, itu ilmiah. Itu ilmiah. Meskipun pembahasannya dasar, kemudian tidak jelimet, karena itulah Islam. Ya, ini yang saya singgung dari tadi. Kadang-kadang sebagian jamaah itu terpesona ya. Dan wah ini bagus ini pembawaannya. Belum pernah ada yang membawakan seperti ini. Iya, karena menyimpang makanya nggak ada yang bawain. Karena baru makanya tidak ada yang bawain. Sedangkan yang turun temurun ajarannya dari Nabi kepada para sahabat, para tabi'in, para imam, itulah ajarannya. Tidak ada yang baru. Ya, ini penyebab kenapa kita bersandar pemahaman kepada Al-Quran dan hadis yang sahih kepada pemahaman para sahabat, karena mereka yang paling paham bahasa Arab. Kemudian mereka langsung mengetahui kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa tentang ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah pendahuluan. Sama sekali saya belum masuk kajian. Itu pendahuluan. Karena materi ini tidak akan dipahami kecuali dengan pendahuluan tadi. Apa penyebab orang tidak mau mengikuti kebenaran? Nanti ada pertanyaan, apa itu kebenaran? Nah, sudah kita jelaskan tadi. Ya. Penyebab yang pertama adalah
kebodohan. Tidak belajar ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya kemarin malam teleponan sama saudara saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadil Al-Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah. Beliau sering nanya saya, apa yang lagi rame di Indonesia? Karena beliau tidak punya media sosial. Beliau punya media sosial tetapi admin yang mengerjakan. Beliau nggak pernah lihat media sosial gitu. Nggak punya TikTok apalagi. nggak lihat Instagram, dan beda dengan kita yang matanya setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan waktu itu adalah yang lagi rame adalah wanita-wanita memperlihatkan auratnya. Wanita-wanita tidak menjaga kesuciannya. Wajahnya diperlihatkan mentang-mentang cantik. Itu pun pakai filter. Kemudian goyangannya, jogetnya, kehalusan kulitnya, keindahan rambutnya, kemudian berjalan di zebra cross dengan pakaian-pakaian yang menarik syahwat laki-laki. Kemudian para pemudi berumur belasan tahun berpelukan, diwawancarai, itu yang terlihat. Maka beliau salah satu tanggapannya, itu tidak bisa diobati kecuali dengan belajar ilmu agama, belajar manhaj, baru bisa. Lalu saya katakan, sebagian kadang sudah berjilbab, bahkan murid-murid ustadz-ustadz terkenal ikut di pengajian-pengajian sudah berjilbab. Maka saya nasihatkan dari mimbar ini, wahai para pendakwah, siapa saja yang mendakwahi para perempuan, terutama publik figur, harus tegas sampaikan syariat Islam sesuai yang memang disyariatkan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Rasulullah, tanpa disembunyi-sembunyikan. Kalau dilarang memperlihatkan wajah yang cantik di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sampaikan. Kalau dilarang menjadi artis advertising, endorsement, dalam rangka endorsement, sampaikan. Ini haram wahai saudaraku, jangan sampai disembunyi-sembunyikan. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi kembali kita ke permasalahan tadi, kebodohan itu yang menyebabkan orang sulit untuk menerima kebenaran. Ada pepatah Arab mengatakan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah musuh bagi yang dia tidak ketahui. Masa sih? Nah, itu musuh dia. Karena dia tidak tahu, akhirnya dia memusuhinya. Kalau tahu, niscaya dia tidak akan memusuhinya. Begitu juga ada perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Nuniyah beliau. Beliau mengatakan, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka alimur rabbani. Dan kebodohan itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Obatnya adalah dua perkara yang sejajar, dua perkara yang setara, yaitu Al-Quran dan Sunnah, diajarkan oleh seorang alim yang Rabbani. Al-Quran dan Sunnah. Makanya orang sulit menerima kebenaran karena salah satu penyebabnya adalah kebodohan. Oleh sebab itulah dakwah salaf, dakwah sunnah senantiasa mengajak kaum muslimin, ayo hadir ke majelis ilmu. Dan saat di majelis bukan amaliyah yang dikuatkan, akan tetapi mengajari ilmu. Karena kalau kita lihat fenomena di tengah kaum muslimin, ada majelis
Majelis seperti yang kita lakukan sekarang adalah belajar ilmu agama. Pengamalannya nanti masing-masing. Tapi fenomena yang lain ada majelis. Yang ada di dalamnya adalah beramaliyah. Entah itu bersolawat, entah itu berzikir, entah itu bertahlil, tahmid, takbir bersama-sama. Ceramahnya mungkin cuma sekian menit. Dan itu pun dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng diceritakan ada seorang wali mengelilingi bumi. Ya, tidak disebutkan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Tidak baca kitab. Nah, itu fenomena. Maka kita mengajak kepada kaum muslimin, ayo menuntut ilmu agama. Dan tanda ke hari kiamat adalah banyaknya dan tersebarnya kebodohan, diangkatnya ilmu. Sebelum itu terjadi, ayo ramaikan lagi majelis-majelis, terutama kawan-kawan yang sudah ngaji lama, kawan-kawan yang sudah kenal dakwah lama. Ayo ramaikan lagi majelis-majelis ilmu, karena itu jalan kesuksesan, itu jalan menuju surga. Seorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar ketika dia mengetahui ilmunya. Ini karena pandemi COVID-19, kemudian akhirnya kaum muslimin sibuk dengan media sosial, dan manusia sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang didengar. Ya, sedangkan di media sosial kita diajari untuk kaya. Kaya itu tanda kesuksesan. Sukses adalah kaya. Kaya adalah sukses. Calon santri ketika ditanya, "Nak, cita-citamu nanti apa?" Ketika wawancara, YouTuber. Kenapa, Nak? Cuan, Ustaz, cuan. Karena itu terpengaruh dengan media sosial. Itu juga terjadi pada ikhwah pengajian. Malas duduk di pengajian. Gara-gara yang ditampilkan di media sosial adalah orang-orang yang sukses diwawancarai. Saya nasihati, orang-orang yang diluaskan rezekinya jangan mau dipodcastkan, kemudian menceritakan bagaimana kesuksesannya. Wallahi, demi Allah, saya tidak mendoakan yang buruk-buruk, tetapi bisa saja sedetik setelah Anda diwawancarai, Allah akan membalikkan Anda menjadi yang paling miskin sedunia. Mampu tidak? Mampu. Makanya saya nasihatkan yang diwawancarai untuk program-program kesuksesan, kekayaan dan semisalnya, lebih baik tidak usah. Karena itu dikhawatirkan seperti Karun, dan saya menganggapnya itu new Karun. Karun itu kan mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Kekayaan yang aku dapatkan itu karena ilmu yang aku miliki. Dan itu dianggap keliru oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rupa, harta itu mutlak pemberian Allah, bukan pesanan manusia. Ya, tidak perlu. Dan para ikhwah sekalian yang ingin berdagang, berusaha, cukup pelajari hadis-hadis Rasul. Nggak perlu ikut kelas-kelas entrepreneur. Karena kunci sukses berdagang cuma 2 dalam hadis Rasul. Ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Salatmu, puasamu, doamu, tahajudmu, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbagus usaha. Kalau seandainya usaha makanan, makanannya yang enak, makanannya yang higienis, makanannya yang bagus, itu saja konsep berdagang dan berusaha. Tidak perlu masuk kelas entrepreneur macam-macam. Kadang-kadang yang memberi entrepreneur pun nggak sukses juga. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Maka kembali ke tadi, ikhwah ya kan ditampilkan di media sosial ini. Oi, healing, oi, kerja terus, kaya enggak. Itu yang masuk ke dalam hati kita. Kerja harus kaya. Sukses adalah kaya, kaya adalah sukses. Itu
Akhirnya orientasinya cuma kaya, cuma dunia, tidak pernah hadir majelis ilmu. Kenapa? Sibuk kerja, sibuk usaha, nggak pernah duduk di majelis ilmu. Jangankan duduk di majelis ilmu yang rutin, yang kadang-kadang ustadz dari luar semestinya dia hadir karena semangat, dia juga tidak hadir. Kenapa? Karena sibuk, ingin healing. Bisa healing kalau kaya, bisa liburan ke luar negeri seperti orang-orang di media sosial kalau kaya. Manusia terkontaminasi pikirannya dengan apa yang dia lihat, apa yang didengar dari media sosial. Hati-hati ini. Makanya nuntut ilmu para ikhwan yang dirahmati Allah, agar kita bisa menerima kebenaran. Dan tanda hari kiamat adalah dengan diwafatkannya para ulama. Pada saat itu orang tidak bisa lagi menuntut ilmu agama. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama tersebut, sehingga tidak tersisa seorang alim pun. Maka akhirnya orang-orang manusia menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai panutan dalam agama. Orang-orang ini ditanya tentang ilmu agama, akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka hati-hati para ikhwah, nuntut ilmu agama kadang-kadang gara-gara kebodohan akhirnya hilang agama, tidak terjaga kesucian, terputus keturunan. Gara-gara tidak punya ilmu, 5 perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam hancur semua. Apa 5 perkara tersebut? Agama, akidah, nyawa. Seperti misalkan ajakan-ajakan untuk menggulingkan pemerintah muslim yang sah, ini karena tidak berilmu agama. Ajakan-ajakan untuk berjihad dengan ngebom, ini karena tidak memiliki ilmu agama. Tidak terjaga nyawa, tidak terjaga harta, tidak terjaga kesucian. Apalagi ini kesucian di zaman sekarang. Tadi khutbah Jumat, saya jujur saja, beberapa pekan ini mungkin sampai saya mati saya sudah bertekad, selain kesyirikan yang harus diberantas, perbuatan bid'ah yang harus diberantas, juga kekejian, syahwat-syahwat yang haram yang disebarkan di tengah kaum muslimin. Perempuan-perempuan yang sudah tidak memiliki rasa malu, bergoyang erotis di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini harus diperangi. Mungkin dengan itu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Yang berbicara di hadapan antum malas, mungkin puasa sunnah, sholat tahajud, mungkin malas, tapi mungkin dengan nahi mungkar, mencegah kekejian di tengah kaum muslimin. Perhatikan wahai saudara-saudaraku laki-laki yang ada di hadapan saya, perhatikan keluarga-keluarga perempuanmu. Mungkin, mudah-mudahan tidak, mungkin salah satu yang viral di media sosial, goyangannya jangan-jangan, mudah-mudahan tidak, adalah salah satunya keluarga perempuan Anda. Hati-hati, yang pertama kali akan ditanya Anda sebagai keluarga lelaki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Anak-anak perempuan Anda yang Anda berikan kepada mereka handphone pribadi, kemudian memiliki akun-akun media sosial, maka hati-hati, jangan-jangan salah satu yang viral ditonton oleh lelaki, hidung belang, mata jalang,
adalah keluarga perempuan Anda. Cek semuanya itu. Cek semua. Dari mulai istri Anda, ibu, nenek, terus ke bawah, anak, cucu, kakak, adik, keponakan, bibi, itu semua yang bertanggung jawab para lelakinya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita bermudah untuk berkomunikasi, mengumpulkan keluarga melalui grup-grup WhatsApp. Buat grup-grup WhatsApp keluarga. Ajari mereka ilmu-ilmu tentang menjaga kesucian wanita muslimah. Wallahi saya sangat yakin wanita-wanita muslimah tersebut tidak memperhatikan sifat malu, memperlihatkan keindahan tubuh, kehalusan kulit, kemolekan tubuh, goyangan, jogetan. Salah satu penyebabnya adalah kebodohan. Sangat yakin menganggap ini suatu yang biasa, padahal itu dosa besar, padahal itu terlaknat, padahal itu tidak mendatangkan cahaya di hari kiamat, padahal itu diancam dengan neraka, padahal itu adalah ajaran iblis, padahal itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebab yang kedua, penyebab orang tidak mau mengikuti kebenaran adalah karena taklid buta, mengikuti tanpa tahu sebab terhadap nenek moyang yang menyimpang, terhadap kebiasaan nenek moyang yang menyimpang. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 107, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi abana aw kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ayo ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, ikuti Al-Qur'an, ikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, mereka menjawab, enggak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Mereka mengatakan, dari mulai dulu nenek moyang kita, buyut-buyut kita sudah mengerjakan ini, masa sekarang salah? Ya, ini pada ikhwah. Padahal kalau berbicara tentang duluan mana dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dulu itu relatif. Dulu mana? Sunnah Rasul atau nenek moyang yang menyimpang? Nah, ini kebiasaan, ini penyebab yang kedua. Orang sulit menerima kebenaran, sulit dinasehati, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan bid'ah, sulit. Dan itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim ketika mendakwahi bapak beliau, kemudian kaumnya. Idz qala Ibrahimu liqaumihi li abihi wa qaumihi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun?" Apa ini? Berhala-berhala yang kalian duduk-duduk beriktikaf di sampingnya. Qalu wajadna 'alaiha abana. Mereka mengatakan, kami dapati nenek moyang kami seperti ini. Ya, kalau nenek moyang yang benar, maka itu wajib diikuti. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama yang mengikuti para sahabat dengan baik, itu wajib diikuti. Tetapi yang mereka katakan, wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapatin nenek moyang kami beribadah kepada berhala-berhala ini, patung-patung ini. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala qad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh kalian dan nenek moyang kalian benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kemudian kaumnya menjawab lagi, ajitana bil haqq am anta minal la'ibin? Apakah engkau datang dengan kebenaran atau engkau cuma main-main? Masih meragukan. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardh. Tidak. Bukan ini Tuhan kalian, patung-patung ini. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang kuasa memelihara langit dan bumi. Alladzi fatarahunna, yang menciptakan langit dan bumi. Itu baru Tuhan kalian.
Nah, ini para ikhwan. Jadi penyebab yang kedua seseorang sulit untuk menerima kebenaran adalah karena mengikuti kebiasaan nenek moyang yang menyimpang. Penyebab yang ketiga adalah orang sulit menerima kebenaran karena belum tahu kebenaran sebelumnya. Akhirnya kaget ketika diberitahu akan kebenaran tersebut. Ya, kaget ketika diberitahu akan kebenaran tersebut. Seperti misalkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kaum Nabi Nuh diajak oleh Nabi Nuh untuk beriman hanya kepada Allah semata dan mempercayai bahwasanya beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Nabi Nuh tidak mau, kaget. Masa sih Rasul begini, yang diutus oleh Allah orangnya begini? Kaget mereka, tidak mau menerima. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 sampai 25. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Tunggu, kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dan Nabi Nuh berdakwah, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah. Apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Faqala al-mala'u alladhina min qaumi ma hadza illa bashar mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum. Jangan ikuti kalian Nabi Nuh ini. Itu ini manusia biasa seperti kalian. Dia cuma ingin dapat kekuasaan kalian. Walau syaa Allah la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kalau Allah ingin mengutus orang, maka niscaya Allah akan utus malaikat. Kami tidak pernah mendengar, lihat, kami tidak pernah mendengar sebelum ini pada nenek-nenek moyang kami. Mereka kaget ketika diberitahu kebenaran. Nah, begitulah orang-orang ya, yang terutama yang sudah turun-temurun melakukan itu. Ketika diberitahu kebenaran, kaget. Masa sih salah? Masa salah? Masa nenek moyang kita, buyut-buyut kita dari dulu salah? Maka kita katakan mungkin saja salah karena mengikuti yang salah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ghulu, berlebih-lebihan terhadap seseorang, akhirnya sulit untuk menerima kebenaran. Menganggap bahwa orang ini pasti benar, tidak mungkin salah. Apalagi nanti diembel-embeli dengan gelar-gelar kemasyarakatan, entah ustaz, kiai, tuan guru, habib, atau yang semisalnya. Gak mungkin salah. Padahal Imam Malik mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang perkataannya bisa diterima atau ditolak kecuali yang dikubur ini. Siapa yang dikubur ini maksudnya? Rasulullah SAW. Maka sikap ghulu ini yang menyebabkan orang susah menerima kebenaran. Ya, mengatakan bahwasanya ada derajat wali madzub dengan terlihat secara zahir dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak sholat, tidak berpuasa, tidak menutup aurat. Maka dikarenakan ghulu akhirnya menolak bahwa itu salah, menganggap itu benar. Ya, bahkan kadang-kadang yang dianggap keluar dari akal manusia dianggap benar. Yang tidak sholat, tidak puasa, misalkan ada seorang berkholwat di dalam kamarnya 40 hari 40 malam tidak keluar, dianggap itu benar. Nah, bagaimana bisa dianggap benar? Kenapa dia tidak sholat Jumat? Tidak boleh tidak sholat Jumat kecuali bagi yang safar, itu pun sholat zuhur.
kecuali wanita yang haid dan nifas, kecuali anak kecil, kecuali orang yang hilang akalnya, baru tidak diperkenankan untuk sholat. Kemudian anggapan bahwasanya karena dia sudah dapat derajat wali, maka dia libur sholat, sudah sampai derajat hakikat ma'rifat. Pendapat itu dibenarkan akibat hulu, terlalu berlebih-lebihan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan akan hal ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana 'abdun, faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana kalian berlebih-lebihan memuji Nabi Isa. Kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa putra Maryam. Aku adalah budak, maka ucapkanlah budak Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita ghulu terhadap Rasul SAW, berlebih-lebihan. Sebagaimana sabda beliau mengatakan beliau bisa dimintai pertolongan, dimintai perlindungan, seperti dalam sebuah kasidah disebutkan, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hudutsil hadithil aman. Wahai makhluk yang paling mulia, aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung dengannya kecuali engkau. Ini tidak boleh berlindung hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah SWT. Minta perlindungan hanya kepada Allah SWT. Kalau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita bersikap ghulu, apalagi kepada manusia-manusia yang di bawah derajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang sulit menerima kebenaran akibat ghulu. Jelas-jelas salah, bertentangan dengan ayat Al-Quran, hadis Rasul dan ijma' para sahabat tadi. Seperti orang yang mengaku bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, bahkan bisa janjian dimanapun, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ghulu, berlebih-lebihan, menganggap pasti benar, tidak mungkin salah, nah ini tidak bisa. Imam Malik rahimahullah berkata, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima dan ditolak perkataannya kecuali yang dikubur di kuburan itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Rasulullah, kepada Abu Bakar dan Umar pun kita tidak boleh ghulu juga. Abdullah bin Abbas pernah berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah SAW wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja turun hujan batu kepada kalian. Aku mengatakan Rasulullah SAW bersabda demikian, tapi kalian tanding dengan, tapi kan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Gak bisa. Tidak boleh ghulu. Kalau kepada Abu Bakar dan Umar tidak boleh kita menanding perkataan mereka berdua dengan hadis Rasul, apalagi perkataan orang-orang di bawah kedudukannya dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Ya, tidak boleh. Saya pernah mendapati seorang yang dianggap kasyaf, bisa menerawang, maka saya perhatikan karena waktu itu berkunjung ke rumah, maka saya perhatikan sholat maghrib. Saya pergi ke masjid, kemudian saya ajak, nggak mau ke masjid. Kemudian setelah saya pulang, saya tanya, sudah sholat belum? Lalu paling badan. Setelah itu dia katakan, sudah selesai sholat. Ini nggak benar, apapun derajatnya, mau dia tuan guru, mau dia kiai, mau dia habib, kalau tidak sholat bertentangan dengan sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan ajaran Rasul SAW. Kalau tidak sholat padahal dia muslim baligh berakal selain wanita haid dan nifas.
Ya, mau dia wali kutub, wali badal, wali santri, wali murid, terserah. Tapi kalau tidak sholat, maka bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ghulu. Tidak boleh ghulu. Seperti misalkan ajaran yang mengajarkan kalau kamu ingin ma'rifat hakikat sampai kepada Allah, maka telanjanglah di depan masjid. Ada ajaran-ajaran seperti itu. Maka tidak boleh diikuti. Tidak diperbolehkan untuk diikuti. Kenapa? Karena menyimpang. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menutup aurat kita. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kesombongan. Ini sampai jam berapa kita nih? Kita sampai jam berapa? Panitia. Kesombongan. Kadang orang kesombongan akhirnya menolak kebenaran. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Yang ketujuh, yang keberapa? Keenam, fanatisme, ta'assub. Karena fanatik maka susah untuk menerima kebenaran. Kemudian yang ketujuh terakhir, orang susah untuk menerima kebenaran adalah karena dunia. Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu Nabi Muhammad SAW benar, faham ajaran Rasul SAW, tapi mengapa tidak mau menerima? Karena dunia. Kalau saya beriman, maka nanti yang menjadi pemimpin Muhammad SAW. Itu yang kita tidak mau. Makanya dia akan mengatakan, kalau kamu mau perempuan, kami nikahkan dengan perempuan yang paling kaya. Kalau kamu mau kekayaan, kami kasih, tapi jangan ngaku jadi nabi. Kalau ngaku jadi nabi, dia jadi pemimpin, dan orang-orang di bawahnya harus mengikuti beliau. Itu yang mereka tidak mau. Jadi kadang-kadang sulit menerima kebenaran. Karena apa? Karena dunia, harta, tahta, wanita. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada perkataan-perkataan yang menyimpang dan tidak 100% benar. Kebenaran itu bersama golongan mayoritas, itu menyimpang. Kemudian kelemahan dan minoritas pengikutnya adalah tanda bahwasanya sesuatu itu salah, itu juga menyimpang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sepertinya tidak perlu pertanyaan karena yang disampaikan jelas. Oh, ini ada pertanyaan. Baik, kita jawab. Bagaimana cara menasihati orang tua dan saudara yang masih berada dalam suatu jamaah yang berpahaman khawarij, karena mereka tidak mau sama sekali mendengar ucapan atau membaca kitab-kitab ulama yang tidak berasal dari kelompok dan jamaah mereka. Ini yang seperti ini harus didatangkan kepada seorang yang ahli agama. Jadi seperti kejadian Abdullah bin Abbas yang datang kepada kaum khawarij, akhirnya sepertiga dari mereka kan kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah. Maka harus didatangkan orang yang ahli agama, memahamkan kepada mereka bahwa pendapat mereka itu keliru. Kaum khawarij yang dimaksud di sini adalah bukan khawarij dalam perkara akidah, tetapi yang suka mengkafirkan pemerintah. Sedikit-sedikit taghut. Ini hati-hati. Ya, merasa orang yang di luar kelompoknya adalah bukan Islam. Dan itu banyak di tengah kaum muslim, dan itu adalah perkara yang menyimpang dalam agama Islam. Bagaimana menyikapi saudara yang mengingkari dalil dalam penerapannya dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar? Dikit-dikit pakai dalil-dalil yang dikhawatirkan saudara tersebut tidak bisa menjalankan dalil tersebut. Maka jawabannya, lalu dengan apa kita mengukur sebuah kebenaran kalau bukan dengan dalil? Itulah yang kadang-kadang kalau sudah tidak bisa jawab dalil, akhirnya menghina orang yang berdalil. Ya, wallahu a'lam.
Saya pernah menonton sebuah video tentang akidah ahlu kalam dan bertentangan dengan akidah salaf. Dan hampir semua dai-dai yang berakidah ahli kalam mendakwakan hanya tentang kemaslahatan duniawi, jarang tentang tauhid. Betul ini? Tidak ada, bahkan mungkin kalau boleh kita katakan jarang yang berdakwah tentang tauhid, hakikat tauhid, melarang tentang kesyirikan, menjelaskan sedetil-detilnya tentang kesyirikan, kecuali orang-orang yang di dalam dakwah salaf, dakwah sunnah. Lihat saja, jangan di luar, di negeri kita. Ya, ini benar. Pertanyaan saya, apa hukumnya jika kita belajar dari dai tersebut perihal kemaslahatan dunia? Apakah nasihatnya akan otomatis bertentangan dengan manhaj salaf karena perbedaan akidah? Maka jawabannya, masih banyak orang-orang yang lebih pantas kita belajar ilmu agama atau ilmu dunia daripada orang yang menyimpang dari akidahnya. Allahu a'lam. Beberapa orang terdekat di keluarga saya masih menentang dakwah yang hak ini, bahkan terkadang mereka mencela sunnah. Kalau sampai mereka meninggal dengan kebatilan ini, apakah mereka masih boleh didoakan? Karena ada perkataan ulama yang berkata mencela agama maka hukumnya kafir, dan mereka sudah tahu hukum ini. Barakallahu fiik wa fiik barak. Di sini harus diletakkan dulu apa yang dimaksud dengan mencela. Kalau seandainya sampai mengolok-olok agama, mengolok Allah, mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok Al-Qur'an, mengolok syariat-syariat Allah, mengolok pahala-pahala yang disebutkan dalam Al-Quran hadis yang sahih, siksa-siksa yang dalam Al-Quran hadis yang sahih, dia olok-olok, maka ini keluar dari agama Islam. Tentunya setelah iqamatul hujjah wa intifa'ul mawan, setelah diajari yang benar bahwa itu tidak boleh, tapi dia masih mengolok-olok, maka itu keluar dari agama Islam. Ya, jadi dilihat apa dulu yang dimaksud dengan mengolok-olok. Yang jelas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, keluarga yang masih menentang dakwah salaf, dakwah sunnah, maka diajari dan didoakan. Doa adalah sesuatu yang sangat penting. Beberapa orang masuk dalam agama Islam akibat doa. Ibunya Abu Hurairah yang kerap kali mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam karena doa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam dengan doa. Maka jangan lupa berdoa. Yang berdakwah di tengah keluarga jangan lupa berdoa. Karena berdoa memudahkan hidayah masuk ke dalam hati. Bagaimanapun bagusnya penjelasan kita, ketika Allah belum memberi hidayah tidak akan pernah dapat hidayah. Berdoalah agar kita dan keluarga kita senantiasa dimudahkan untuk mendapatkan petunjuk. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.